Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan damai suku Maori. Di saat itu juga datanglah rombongan dari suku Empedu. Tetapi yang datang kali ini bukanlah kepala suku Empedu, melainkan putranya yang bernama Wirepa. Ia disambut dengan baik oleh suku Maori. Wirepa lalu menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi makam leluhur suku Empedu yang berada di wilayah suku Maori. Sesuai tradisi penghormatan kepada nenek moyangnya, kepala suku Maori menegaskan bahwa wilayah makam leluhur suku Empedu selalu dijaga dan tidak pernah ada yang berburu di sana. Hal ini demi menjaga kesucian wilayah serta menjaga perdamaian antar suku. Saat Wirepa menuju makam leluhurnya, ia tidak menyadari bahwa dirinya diam-diam diikuti oleh Hongi, putra kepala suku Maori. Sesampainya di sana, Wirepa melakukan ritual penghormatan. Anehnya setelah itu, ia justru membuang kotoran ke tengkorak leluhurnya sendiri. Perbuatan itu pun disaksikan langsung oleh Hongi. Spontan Hongi pun melempar batu ke arah Wirepa dan berusaha melarikan diri untuk melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Sayangnya ia berhasil ditangkap dan dibawa menghadap kepala suku Maori. Di hadapan suku Maori, Wirepa memutarbalikkan fakta. Ia menuduh Hongi sebagai pelaku penistaan. Ia juga menyatakan bahwa tindakan itu adalah penghinaan besar yang layak dibalas dengan perang. Namun Hongi membantah tuduhan tersebut dan berusaha meyakinkan ayahnya. Tapi karena lupa bawa iPhone untuk memfoto, ia pun tidak memiliki bukti. Kepala suku Maori lalu berkata, jika Hongi memang bersalah, ia sendirilah yang akan membunuh putranya tersebut. Hongi juga menerima keputusan itu, asalkan kematiannya dapat mencegah perang. Tapi Wirepa menolak. Ia menegaskan bahwa perang tetap akan terjadi, dan mereka pun pergi. Setelah kepergian Wirepa, kepala suku Maori menyadari bahwa penistaan tersebut hanyalah dalih untuk memulai perang. Ia yakin konflik ini telah direncanakan sejak awal. Meski selama ini kedua suku damai dan hidup berdampingan, ia pun memerintahkan seluruh pasukannya bersiaga menghadapi serangan. Di keesokan harinya, Hongi menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia ingin ikut berperang. Ia percaya bahwa mati di medan perang adalah kehormatan. Namun ayahnya justru menceritakan tentang The Deadland di wilayah timur. Wilayah misterius itu dahulu dihuni suku besar, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Suku itu pernah datang sebagai tamu suku Maori, lalu lenyap begitu saja tanpa kabar. Sang ayah berwasiat, ia tak ingin seluruh kaumnya mati dan tanah Maori bernasib sama menjadi The Deadland. Malam pun tiba dan kegelisahan menyelimuti perkemahan suku Maori. Sementara Hongi tiba-tiba masuk ke dimensi lain dan bertemu nenek leluhurnya. Di sana ia mendapat pesan bahwa suku Maori dan suku Empedu sejatinya berasal dari akar yang sama. Meski hal itu tidak pernah mereka sadari. Namun sebelum fajar, serangan mendadak terjadi. Dalam kekacauan itu, Hongi terlempar dan jatuh ke dalam jurang. Dalam kondisi terluka, ia ketakutan dan bersembunyi dari kejaran musuh. Sementara itu, suku Maori dibantai. Para pria dibunuh, sementara para perempuan dibiarkan hidup agar suku itu punah dan tak lagi memiliki keturunan. Kepala suku Maori akhirnya ditangkap oleh Wirepa. Sebelum dieksekusi, ia mengutuk Wirepa dan bersumpah akan mengawasinya dari alam baka. Setelah itu, kepalanya pun untuk dibawa pulang sebagai persembahan kepada ayahnya. Keesokan paginya, Hongi terbangun. Ia bergegas kembali dan mendapati sukunya telah hancur, hanya menyisakan para perempuan. Salah satu dari mereka mengecam Hongi karena menghilang saat pembantian terjadi. Hongi lalu mengambil tombak milik ayahnya dan bersumpah akan membalas dendam. Ia pun berpamitan dan berwasiat jika ia tak kembali,
kisah tentang sukunya harus terus diceritakan agar nama mereka tidak pernah dilupakan. Sementara itu, Werepa dan pasukannya masih dalam perjalanan menuju desa mereka. Demi mempercepat perjalanan, Werepa memutuskan mengambil jalan pintas. Namun saudaranya yang bernama Rangi sempat meragukan keputusan itu karena jalur tersebut melewati The Deadland, wilayah yang dikenal sebagai tempat tinggal The Warrior Kanibal yang pernah membantai sukunya sendiri. Akan tetapi, Werepa mengabaikannya. Ia justru menantang serta merasa percaya diri setelah menghancurkan suku Maori. Di sisi lain, Hongi mengikuti jejak Werepa seorang diri. Di tengah perjalanan, ia kembali mendapat penglihatan dari nenek leluhurnya. Ia memperingatkan bahwa Hongi bertindak ceroboh dengan mengejar Werepa sendirian. Dari nasihat itulah, Hongi menyadari bahwa ia tidak mungkin mengalahkan Werepa dan pasukannya tanpa bantuan. Hongi lalu memutuskan mencari penunggu The Deadland untuk meminta bantuan membalas dendam atas kehancuran sukunya. Hongi lalu melanjutkan perjalanan semakin masuk ke dalam hutan. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kepala manusia. Tiba-tiba seorang perempuan muncul dan menanyakan tujuannya datang. Perempuan itu juga memperingatkan bahwa siapapun yang masuk ke wilayah ini tidak akan pernah kembali. Tapi Hongi tetap bersikeras dan minta diantarkan kepada sosok yang dikenal sebagai The Warrior. Ia kemudian dibawa ke sebuah rumah. Di dalamnya, The Warrior terlihat duduk di depan api sambil memakan daging manusia. Hongi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. The Warrior pun bertanya apa tujuannya datang ke sini. Hongi kemudian menjelaskan bahwa Werepa telah memasuki wilayah ini dan menganggap The Warrior mudah dikalahkan. Mendengar itu, The Warrior pun tertarik dan meminta Hongi melanjutkan ceritanya sambil mempertimbangkan apakah ia akan membunuh atau memakan Hongi jika ceritanya tidak menarik. Di sisi lain, Werepa dan pasukannya berhenti untuk beristirahat. Salah satu dari mereka kemudian menemukan seekor kadal masuk ke dalam sakunya. Ia menganggap hal itu sebagai pertanda buruk dan pertanda kutukan dari kepala suku Maori. Namun Werepa menertawakannya dan memintakan pasukannya untuk tidak mempercayai pertanda itu. Di sisi lain, istri The Warrior menyadari bahwa Hongi mengingatkannya pada suaminya di masa lalu, saat The Warrior membantai sukunya sendiri dan dikutuk oleh para leluhur. Ia lalu meminta suaminya membantu Hongi sebagai jalan penebusan dosa, agar arwah para leluhur dapat mengampuninya dan mereka pun bisa mati dengan tenang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Werepa dan pasukannya melanjutkan perjalanan. Akan tapi, dua saudaranya memilih berpisah ke arah selatan karena takut pada kutukan The Deadland. Werepa berusaha meyakinkan yang lain agar tidak gentar, bahkan menyatakan bukan ia yang takut pada kutukan leluhur, melainkan leluhurlah yang sedang ia kutuk. Sementara itu, The Warrior akhirnya memutuskan pergi bersama Hongi untuk mengejar Werepa. Tak lama kemudian mereka bertemu dua anak buah Werepa yang memisahkan diri. Dengan mudah The Warrior pun menghabisinya. Hongi mencoba bertarung, namun kesulitan mengalahkan lawannya. Melihat hal itu, The Warrior pun kehilangan kesabaran dan menyelesaikan pertarungan dengan tangannya sendiri. Malam kembali tiba. The Warrior memakan daging manusia hasil pertarungan sebelumnya. Sementara Hongi masih merasa bersalah. Ia menyadari kemampuan bertarungnya yang ia miliki masih lemah, sehingga merasa bersalah karena ayahnya mati dengan tidak terhormat. Mengetahui hal itu, The Warrior pun mulai melatih Hongi cara bertarung. Hingga akhirnya Hongi pun perlahan dinyatakan siap menghadapi pertempuran. Keesokan harinya, Hongi dan The Warrior kembali melanjutkan pengejaran. Tak lama mereka akhirnya menemukan Werepa dan pasukannya. The Warrior pun sengaja berteriak untuk menarik perhatian dan memancing mereka agar berlari. Hongi sempat kebingungan, namun itu memang bagian dari rencana The Warrior.
Sementara itu, Wirepa dan pasukannya berlari mencari lokasi yang lebih strategis untuk bertarung. Mereka lalu bersiap menunggu. Setelah membunuh salah satu anak buah Wirepa yang sedang berjaga, The Warrior menyuruh Hongyi melarikan diri dan bersembunyi. The Warrior lalu menantang mereka sendirian. Dan karena tidak melihat Hongyi di samping The Warrior, Wirepa pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari Hongyi. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. The Warrior menghadapi puluhan pasukan Wirepa dengan brutal. Sementara itu, Hongyi yang bersembunyi memberanikan diri untuk bertarung. Ia melawan anak buah Wirepa yang mencarinya. Dengan teknik yang telah diajarkan oleh The Warrior, Hongyi akhirnya mampu mengalahkan lawannya. Di sisi lain, The Warrior masih bertarung dengan pasukan Wirepa. Namun karena kalah jumlah, ia nyaris terbunuh. Untungnya Hongyi datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Keduanya lalu bertarung habis-habisan hingga akhirnya Wirepa dan sisa pasukannya melarikan diri. Sayangnya, The Warrior tertusuk dan mengalami luka parah. Hongyi membawa The Warrior ke tempat yang aman untuk berlindung dan merawat lukanya. Saat tersadar, The Warrior berteriak bahwa kekalahannya adalah hukuman dari para leluhurnya. Hongyi pun menyadari bahwa The Deadland ternyata merupakan wilayah milik The Warrior sendiri, dan mereka berdua adalah satu-satunya yang tersisa dari suku masing-masing. Hongyi lalu mencoba meyakinkan The Warrior agar memakan jamur ritual untuk berkomunikasi dengan leluhur dan meminta pertolongan. Awalnya ia menolak karena kesalahan merasa masa lalunya telah membuat sukunya punah. Namun Hongyi terus mendesak hingga akhirnya ia pun bersedia. The Warrior kemudian mulai bermimpi. Saat terbangun, The Warrior mengatakan bahwa para leluhur telah memberikan bantuan. Dan benar saja, keesokan paginya, salah satu anak buah Wirepa ditemukan tewas akibat kutukan. Namun Wirepa mengabaikan dan tetap melanjutkan perjalanan. Kini pasukannya hanya tersisa 6 orang. Mereka terus berjalan melewati jalur terjal yang membuat kaki mereka melepuh. Sementara itu, di dalam perjalanan, Hongyi dan The Warrior bertemu suku lain yang sedang mencari makanan. Hongyi lalu menenangkan The Warrior untuk tidak membunuh dan berpura-pura bahwa The Warrior adalah ayahnya. Hongyi lalu menanyakan apakah mereka melihat pasukan Wirepa. Pemimpin suku itu pun mengaku tidak melihatnya. Melihat kondisi The Warrior yang terluka, ia pun menawarkan tempat berkemah dan bantuan pengobatan. Tawaran itu pun akhirnya diterima oleh Hongyi. Akan tetapi, pemimpin suku itu mulai curiga dan menyadari bahwa The Warrior bukan ayah Hongyi. Ia kemudian berbicara langsung dengan The Warrior. Saat memeriksa lukanya, ia menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah monster pemilik asli The Deadland. Pertarungan pun terjadi, hingga akhirnya ketua suku tersebut tewas di tangan The Warrior. Hongyi lalu berusaha menghentikannya, tapi sayangnya ia terlambat. Ia pun marah kepada The Warrior karena tidak memiliki balas kasihan. The Warrior menjelaskan, jika ketua suku itu dibiarkan hidup, ia akan menyebarkan kabar bahwa The Warrior hanyalah manusia biasa, sehingga bisa menyebabkan The Deadland akan direbut oleh suku lain. Setelah mendengar alasan itu, Hongyi tetap menilai tindakan tersebut tidak terhormat, apalagi karena perempuan itu berniat menolong. Mendengar kata tidak terhormat, The Warrior pun tambah marah. Ia kemudian menceritakan masa lalunya saat ayahnya sendiri memerintahkannya membunuh istri dan anaknya demi kehormatan suku. Namun setelah menyadari bahwa semua itu hanyalah bagian dari politik antar suku, ia sangatlah marah dan membantai seluruh kaumnya.
Setelah mengungkapkan penyesalan itu, The Warrior pergi meninggalkan Hongi. Sementara Hongi membawa jasad perempuan tersebut untuk diberi penghormatan. Setelah itu, Hongi kembali bertemu arwah nenek leluhurnya. Sang nenek meminta Hongi untuk tidak menyerah dan terus berjuang membalaskan kematian anaknya, kepala suku Maori. Sementara itu, The Warrior pergi ke goa pemakaman sukunya untuk meminta maaf atas masa lalunya. Setelah itu, ia kembali menemui Hongi dan menunjukkan persembunyian Wirepa dan pasukannya. Ternyata Wirepa bersembunyi di sebuah benteng tua milik sukunya The Warrior yang telah lama ditinggalkan. Di dalam benteng, Wirepa terlibat pertengkaran dengan saudaranya karena keegoisan Wirepa telah menyebabkan banyak anak buahnya tewas. Tak lama kemudian, The Warrior dan Hongi datang menyerang. Wirepa dan pasukannya segera masuk ke dalam benteng dan menutup pagar rapat-rapat. Dari balik pagar, Wirepa mengejek Hongi dengan melihatkan kepala ayahnya yang telah di-ea. Hongi pun terus amarah, namun The Warrior menariknya mundur dan mengatakan bahwa ia memiliki rencana. Di dalam benteng, kausan dan kelaparan mulai melanda Wirepa dan pasukannya. Salah satu saudara menyalahkan atas keputusan bodohnya ini, dan pertengkaran pun pecah. Namun Wirepa malah membunuhnya dan memaksa yang lain minum darah saudaranya demi bertahan hidup. Dan secara tak sengaja, mereka menemukan senjata peninggalan sukunya The Warrior yang terkubur di tanah. Wirepa pun menganggapnya sebagai pertanda dari leluhur yang menyelamatkannya. Tak lama serangan pun dimulai. Hongi dan The Warrior melemparkan api asap ke dalam benteng yang terbuat dari serabut kering. Namun pasukan Wirepa membalas dengan tombak. Setelah aman, Wirepa pun membuka pagar dan melarikan diri. Melihat pagarnya terbuka, Hongi pun masuk ke dalam benteng. Namun itu adalah jebakan. Pagar kembali tertutup, menjebak Hongi bersama Wirepa dan Rangi. Di sisi lain, The Warrior mengajar dua anak buah Wirepa. Namun ia disergap tombak tepat di perutnya. Meski terluka parah, ia tetap bertarung dan berhasil mengalahkan mereka. Ia lalu kembali ke benteng dan melihat Hongi bertarung 2 lawan 1. The Warrior memanjat pagar dan membantu Hongi menghadapi Rangi. Dengan kondisi terluka parah, The Warrior nyaris kalah. Namun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Meski terluka parah, The Warrior tetap membantu Hongi menghadapi Wirepa. Namun karena sudah lemas, The Warrior akhirnya kalah di tangan Wirepa. Melihat The Warrior kalah, Hongi pun mengamuk dan berhasil menumbangkan Wirepa. Tapi ia memilih berpikir jernih. Hongi menyadari bahwa membunuh Wirepa hanya akan menjadi lingkaran dendam antar suku. Ia pun memutuskan untuk tidak menghabisinya, melainkan memaksa Wirepa bersumpah untuk mengakui kekalahan dan menyampaikan pesan kepada ayahnya agar tidak lagi menyerang. Wirepa pun dilepaskan. Hongi kemudian mendekati The Warrior. Dalam kondisi sekarat, The Warrior mengatakan bahwa ia melihat para leluhurnya. Namun mereka menolaknya. Hongi lalu berkata bahwa The Warrior boleh mengikuti leluhur suku Maori yang akan menuntunnya di alam baka. Ia berjanji akan menceritakan kisah The Warrior dan kehormatannya kepada sisa-sisa suku Maori. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Deadland. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.